Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Oke? Dan di video kali ini kita akan membahas topik yang ringan-ringan, tidak terlalu berat, ya, yaitu topik berkaitan dengan gambar yang Anda lihat sekarang ini. Ya, perhatikan. Gambar yang Anda lihat ini ada tulisannya the path is not straight the line. Jadi rutenya itu nggak selalu lurus. Rute apa itu? Rute pembelajaran. Ya, it is a spiral. Oke, jadi it is a spiral, berarti spiral itu seperti ini. Jadi rute itu nggak garis lurus ya, spiral. You continually come back to things you thought you understood and see the deeper truth. Ya, mari kita belajar atau kita dalami apa maksud dari kalimat ini. Oke? Nah, dikatakan the path is not straight line. The path itu berarti rutenya, perjalanan atau pembelajaran Anda, perjalanan hidup Anda ya, apapun itulah, itu bukan merupakan satu garis lurus. Jadi kalau kita berpikir bahwa kalau kita tuh belajar sesuatu tuh kita garis lurus seperti ini ya, pembelajaran kita jadi seperti seolah-olah seperti kita dulu sekolah ya. Kalau dulu kita SD kelas 1, sekarang kita sudah SD kelas 6, maka pembelajarannya seperti lurus begini ya kan. Kita nggak mungkin lagi mengulang ke SD kelas 1. Jadi kita udah naik kelas, kita nggak bakal balik lagi ke 1. Jadi nanti sudah SMP, kita akan berangkat lagi ke sini kelas 3 SMP misalkan di sini. Nah, seolah-olah seperti kelas 1 sama kelas 3 SMP ini sebuah garis yang linear, yang straight line gitu ya. Nah, padahal kalau dalam hidup itu nggak seperti itu. Yang ada dalam hidup adalah itu seperti spiral. Nah, spiral itu seperti ini. Ya, spiral itu artinya kalau Anda lihat seperti gambar di sini, seperti gambar bekicot itu, ya kan, spiral. Artinya dalam spiral itu bisa jadi Anda itu mengulang lagi atau mengalami kejadian yang sama seperti apa yang Anda alami di masa lalu. Ya, Anda akan bisa mengulang lagi pembelajaran itu. Dan tapi ada perbedaannya, ketika Anda mengulang itu, maka yang berbeda adalah pemahamannya. Saya ulang lagi, sebuah pembelajaran itu bukan berarti garis lurus ya, lurus terus dan kemudian kita nggak pernah kembali lagi ke situ, enggak juga. Tapi pembelajaran itu adalah sebuah rute yang seperti bekicot ini ya, yaitu yang spiral ya, yang spiral. Spiral itu artinya muter seperti itu, dan karena itu spiral maka mungkin Anda akan sering continually kembali lagi pada materi pembelajaran yang Anda kira Anda sudah mengerti. Ya, tapi ketika Anda kembali itu, Anda sekarang melihatnya berbeda, yaitu Anda melihat dengan sisi pandang yang berbeda, pemahaman yang berbeda. Saya kasih contoh dalam kehidupan saya pribadi. Ini dia. Oke. Saya yakin Anda semua pasti sudah pernah mengenal buku-buku ini. Sengaja ini saya ambil buku-buku yang terkenal ya. Nah, dulu saya tuh belajarnya, yaitu belajar pertama kali Ho'oponopono itu belajarnya ya, taunya, kenalnya dari mana? Dari Joe Vitale. Ya, ini dia bukunya. Judulnya sebenarnya buku yang pertama adalah judulnya Zero Limit. Ya, kalau Anda belajar Zero Limit ada bahasa Indonesianya kalau nggak salah ya, saya nggak lupa. Ya, Zero Limit, dan kemudian dia ngarang buku lagi yaitu judulnya At Zero. Ya, judulnya adalah At Zero. Nah, terus pada saat itu saya mengerti Ho'oponopono seperti itu ya, pemahaman saya ya oke, Ho'oponopono ya cuma cleansing, kemudian 100% responsible, that's it, cuma itu aja. Kemudian diulang-ulang, kemudian dia cleansing. Dr. Hewlett ya, belajarnya dari Dr. Hewlett kan, si Joe Vitale. Dr. Hewlett selalu melakukan cleansing dalam hidupnya. Setiap kali punya problem itu ada pertanda bahwa ada data yang harus di cleansing. Paham maksudnya? Ya, jadi pemahaman saya cuma simple, Ho'oponopono cuma gitu aja, nggak ada istimewanya, biasa aja. Oke, lalu kemudian perjalanan itu saya lanjutkan. Saya belajar nggak cuma Ho'oponopono ya, saya belajar terus karena saya yakin suatu saat nanti mungkin saya akan bisa kembali lagi ke Ho'oponopono. Kita nggak tahu. Nah, saya nggak tahu. Maka kemudian buku kedua yang saya pelajari yang benar-benar wow itu adalah tentang Power and Force. Oke, Power and Force.
Nah, buku Power and Force ini menarik. Kenapa? Karena ada salah seorang guru yang mengenalkan ini. Ya, mengenalkan ini pada saya ketika saya lagi di Indonesia. Dia bilang ada pemikiran namanya Power and Force. Berarti ketika kita lagi dalam zona power itu everything become easier. Ya, ketika kita force, kita itu kerja keras. Ternyata ini ada dua dunia yang berbeda. Ya, dua dunia yang berbeda. Bahwa nggak selamanya orang itu kerja keras setengah mati untuk mencapai sesuatu. Nggak juga. Ada juga orang yang dengan santai, dengan relax itu bisa mencapai apa yang dia inginkan. Ya, wah ini ilmu baru nih, keren nih. Ya, maka kita latihan ini, latihan itu, bagaimana ini, bagaimana itu. Ya, itu saya pahami tentang dunianya Power and Force. Lalu kemudian saya belajar lagi satu buku dari Greg Braden. Ya, Greg Braden adalah pengarang yang menjadi favorit saya pada saat itu. Buku-bukunya bagus-bagus banget. Bahkan buku doa itu terinspirasi dari bukunya Greg Braden. Ya, jadi Greg Braden ini adalah ilmuwan yang bisa menjelaskan kepada saya bahwa wah ini seperti ini, ternyata ilmu fisika kuantum itu seperti ini, ternyata hidup kita ini berupa fraktal, ternyata kita ini hidup dalam banyak realitas dan segala macam. Wow, ini keren banget. Ya, tapi pemahaman saya cuma sampai di situ aja, that's it. Wah ya, good. Kemudian saya jalan terus, berkenalan lagi dengan namanya Bruce Lipton. Ya, Bruce Lipton. Di Bruce Lipton ini belajar tentang biology of belief. Ini dalam bukunya dia diajarkan bahwa betapa kuatnya pikiran itu mempengaruhi kita, mind power. Ya. Nah, yang asik lagi dalam dunia ini, dalam ajarannya Bruce Lipton ini diajarkan tentang namanya muscle test. Ya, bagi Anda yang tahu, muscle test ini adalah alat ukurnya bagaimana kita berkomunikasi dengan subconscious. Padahal sebenarnya muscle test ini sudah saya baca sedikit. Saya udah tahu sedikit informasinya dapat dari mana? Dapat bukunya David R. Hawkins. Ya. Nah, dari baca buku Biology of Belief, saya dapat satu ilmu, ya salah satunya adalah tentang muscle test ini, sampai kemudian saya ikut pelatihannya, ya, secara mendalam khusus untuk belajar tentang muscle test ini, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan subconscious kita. Dari sana kemudian saya iseng-iseng, karena di Amerika bukunya gratis, maka iseng, oke lah saya baca lagi, coba Power and Force. Pada saat itu, saya ingat pada saat itu saya lagi mau main pingpong di library, kemudian saya jangan sengaja manggil buku Power and Force, kan saya sudah pernah baca, tapi oke saya baca ulang. Dan ketika saya baca ulang, ternyata David Hawkins itu menjelaskan bagaimana dia menentukan level energi Power and Force. Ya, kalau Anda sekarang bertanya, Pak itu Power and Force ada tabelnya, ya. Lalu kemudian tabelnya itu diukur pakai apa? Bagaimana cara mengukurnya? Apakah ada alamatnya? Apakah ada alatnya? Nggak ada alatnya. Ya, jadi Power and Force ini diukur berdasarkan apa? Menggunakan metodologi yang disebut dengan muscle test. Dan ternyata di dalam bukunya tuh sudah ada, bukan nggak ada, dalam bukunya tuh sudah ada. Sudah tersedia metode pengetesannya, cuma pada saat itu saya lebih fokus ke ilmunya ini aja, nggak fokus bagaimana pengukurannya. Sehingga ketika saya sudah belajar dari buku Biology of Belief, baca lagi Power and Force, sekarang saya dapat pemahaman, oh alah, seperti itu. Ya, lalu kemudian saya belajar lagi sama satu orang yang namanya Joe Dispenza. Ya, lalu kemudian saya belajar lagi sama satu orang lagi yang belajar sampai terakhir saya kemarin belajar sama orang yang namanya Perry Marshall, belajar tentang apa namanya Perry Marshall, dan itu mengatakan tentang ilmunya fraktal. Kok ngomong fraktal? Saya dulu pernah ingat fraktal itu rumusnya Greg Braden, tahunya dari Greg Braden. Maka kemudian saya putuskan untuk membaca ulang Divine Metric. Walah, seperti ini maksudnya. Paham maksudnya ya? Jadi saya ulang itu. Setiap kali Anda mengulang, sepertinya Anda mengulang, tapi pemahaman kita berbeda. Ya, demikian pula endingnya. Saya coba baca lagi bukunya Ho'oponopono. Saya ulang lagi ilmunya, ternyata ini luar biasa banget. Pantas semuanya kok kembali lagi ke Ho'oponopono. Paham maksudnya ya? Jadi intinya tuh kita belajar spiritual itu intinya adalah seperti ini, spiral. Mungkin Anda baca satu buku sekarang nggak mengerti, bodoh amat, biarin aja, nggak apa-apa. Ada saatnya nanti Anda mengerti. Mungkin Anda baca buku satu ini kurang paham atau pahamnya cuma sedikit, nggak apa-apa, move on. Jangan cuma Anda belajar satu buku nggak ngerti kemudian Anda baca terus, jangan. Ikuti aja kata hati. Di dalam diri Anda ada guidance. Kalau Anda belum berjodoh ya nggak berjodoh. Ya, Divine Metric, ya, satu teman saya itu sudah ngomong ini dari dulu. Ada buku bagus namanya Divine Metric. Saya nggak pernah lihat, males.
Ngapain saya baca buku itu? Males, ngapain? Belum saatnya. Tapi suatu saat tertentu saya pengen tahu, kenapa kok ada sesuatu buku di Divine Matic bagus banget. Loh, buku itu kan sudah pernah saya rekomen sebelumnya. Wah, bener ya? Ada yang pernah ngalami seperti itu. Jadi kalau belum berjodoh ya nggak berjodoh, biarin aja. Jadi kalau sekarang Anda tertarik untuk belajar Power and Force, belajar aja Power and Force. Pemahaman saya kok cuma seperti itu, ya nanti Anda akan di guide sampai kemudian oke lah, kita tinggalkan dulu, saatnya kita tinggalkan, kita belajar lagi buku lain. Kemudian kita belajar lagi buku lain sampai kemudian nanti Anda akan mencari benang merah. Oh, wow. Kadang-kadang saya bisa menemukan suatu hal yang menarik di buku ini. Oh, ternyata begini tuh. Oh, ternyata begini tuh. Nanti Anda bisa review ulang semuanya ketika Anda sudah belajar dari banyak aliran. Karena itu guru jangan cuma satu. Saya bukan guru. Anda boleh belajar dari video saya, boleh. Anda juga harus belajar dari video-video orang-orang yang lain yang melakukan sharing. Supaya pemahaman Anda berbeda. Anda nggak boleh fanatik pada saya, nggak boleh. Anda harus belajar sama orang lain. Belajarlah aliran lain, belajarlah ilmu lain. Jangan cuma belajar Ho'oponopono tok. Jadi fanatik Ho'oponopono, akhirnya Anda sempit. Nah, kalau sudah Anda sempit, Anda nggak mungkin bisa paham. Karena apa? Kadang-kadang pemahamannya itu diterangkan oleh orang lain. Contoh seperti ketika saya belajar tentang muscle test, justru malah saya pahamnya dari Bruce Lipton. Padahal muscle test itu digunakan dalam Power and Force. Nah, Anda mulai paham kan sekarang rutenya? Saya belajar Divine Matrix, saya tuh nggak ngerti yang dimaksud dengan Greg Braden tuh ngomong fraktal tuh apaan sih? Nggak ngerti saya. Ya, sampai kemudian saya diterangkan oleh satu guru yang namanya Guru Perry Marshall, guru marketing, bukan guru spiritual. Dia mengatakan itu adalah fraktal, itu adalah ada pola di dalam pola. Loh, kok kayaknya ini nyambung sama Greg Braden. Kemudian saya baca buku ulang Greg Braden, walah ini tuh yang dimaksud sama Greg Braden tuh seperti ini. Paham maksudnya ya? Jangan khawatir ya. Jadi jangan melekat pada satu ilmu, jangan fanatik pada satu ilmu. Anda mengalir lah. Apalagi sekarang YouTube itu sudah mulai banyak. Ya, contoh sekarang Biology of Belief, saya baca bukunya, puyeng, mumet, gak ngerti sama sekali karena banyak istilah kedokteran. Dia cerita tentang sel, dia cerita tentang virus, dia cerita tentang atom, aduh mumet lah. Ya, tentang hormon, saya bukan orang kedokteran, gak paham tentang Biology of Belief. Tapi kemudian dibantu oleh YouTube-nya dia, ternyata YouTube-nya si Bruce Lipton ini banyak memberikan pemahamannya melalui YouTube, dan di YouTube ada gambarnya. Di buku nggak ada gambarnya, di YouTube ada animasinya. Oh, begini itu maksudnya. Oh, begini maksudnya. Jadi pastikan Anda itu ketika menghadapi suatu hambatan dalam belajar, jangan berhenti. Jangan berhenti. Keep doing, follow your heart. Mungkin sekarang Anda dikenalkan dengan Divine Matrix, oke. Mungkin Anda belum mengerti 100%, it's okay. Atau mungkin Anda berada dalam video saya nih, Anda juga nggak mengerti apa yang saya omongkan 100%, it's okay. But sometimes Anda akan kembali lagi. Jadi kuncinya adalah ketika Anda mendapatkan pelajaran tertentu, Anda harus mencatat. Dengan mencatat, Anda mengingat, Anda mengerti. Sehingga satu saat ketika Anda belajar ilmu ini dari orang lain, dan oh ini kan omongannya Greg Braden, lalu Anda tinggal buka ulang videonya, Anda buka ulang bukunya, dan Anda akan mendapatkan pemahaman. Begitu cara belajarnya, begitu cara belajar spiritual. Ya, jadi kalau belajar spiritual kemudian si gurunya sudah belum menyuruh Anda hanya belajar dari satu guru itu aja, stay away aja dari guru itu. Karena apa? Nggak mungkin Anda bisa belajar paham dari satu guru, nggak mungkin. Percaya deh, saya ini cuman menjelaskan seperti ini. Mungkin dari penjelasan saya, dari 100 penjelasan saya, mungkin cuman 20 yang Anda pahami. 80 sisanya nggak mengerti. Dan itu is okay, nggak masalah. Nah, suatu saat ketika Anda belajar dari guru lain, barulah kemudian, loh ini kan sama seperti yang dimaksud dengan Pak Irwan. Lah, maka kemudian Anda bisa lihat video saya yang tadi. Paham maksudnya ya? Jadi, poinnya adalah seperti itu. Ikuti aja, let it flow. Anda berhenti stuck dimanapun, let it flow. Anda tanya, masih belum ketemu jawaban, sudah forget it. Sometimes kita harus forget it, sometimes kita harus move on aja. Mungkin sekarang saya belum berjodoh dengan jawabannya, mungkin jawaban itu ada di ilmu yang lain. Saya mau belajar apa lagi nih sekarang? Ya, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pesannya adalah keep move on, belajarlah sebanyak-banyaknya. Jangan batasi diri Anda mau belajar ilmu apapun, dan percayakan pada intuisi Anda dan suara di dalam Anda itu. Nanti dia yang akan mengarahkan buku apa nih yang mau saya pelajarin, aliran apa nih yang mau saya pelajarin. Tiba-tiba ada suatu koneksi, tiba-tiba ada sesuatu yang serk, wah ini saya serk dengan yang ini nih. Ikuti aja. Ya, apapun hasilnya itu urusan belakang. Perkara nanti terakhir Anda ngerti apa nggak ngerti, bodoh amat.
bodoh amat ya, karena nanti mungkin pemahamannya akan ada di kemudian hari. Setelah Anda belajar aliran lain, setelah Anda belajar dengan guru lain. Paham maksud saya? Ya, dicatat, jangan lupa setiap kali Anda mendapatkan sesuatu Anda dicatat ya. Jadi tetap semangat belajar, saya pun juga terus belajar. Tetap semangat belajar, jangan berhenti belajar hanya karena Anda tidak paham. Sekarang Anda tidak paham bukan berarti selamanya Anda tidak paham. Oke? Siapa tahu justru malah ada aliran lain atau buku lain atau guru lain yang akan membuat Anda paham. Kuncinya adalah keep move on. Keep move on. Jangan stuck pada satu ilmu. Keep move on. Teruslah bergerak, teruslah bertumbuh. Oke? Thank you sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat, memberikan ide bagi Anda. Kalau Anda suka, silakan Anda boleh subscribe, boleh like, boleh komen juga, tanya-tanya juga boleh. Jangan lupa gabung di grup Practical Ho'oponopono. Oke? Thank you teman-teman semuanya. Thank you and I love you all. Bye.